Hari ini hari Kamis tanggal 17 Februari 2022. Kita coba akan menganalisa pergerakan harga ya, baik secara fundamental dengan lihat data apa saja yang akan dirilis hari ini, juga nanti kita akan coba analisa pergerakan harganya secara teknikal, di mana level-level pembelian terbaik dan seperti apa tren dari setiap pair untuk hari Kamis ini. Langsung aja kita masuk ke kalender ekonomi teman-teman untuk melihat datanya. Ya, untuk hari ini data tidak terlalu banyak ya. Pagi hari ini tadi ada data dari perubahan tenaga kerja di Australia dan pasti pengaruhnya terhadap Aussie Australia dollar ya. Kalau saya lihat ini pengaruh masih medium dan datanya udah dirilis ya jam 7:30 pagi tadi. Kemudian nanti siang ini cuma ada dua data di sesi Eropa ya, ada pidato dari Schnabel dari anggota dari Europe Central Bank, dan juga ada laporan bulanan dari Euro Central Bank. Ini akan dirilis jam 2 siang dan jam 4 sore ya waktu Indonesia Barat. Namun untuk pengaruh dari data ini masih tergolong medium. Nah, nanti malam di sesi Amerika Serikat ini ada beberapa data yang akan dirilis ya. Ini juga harus kita perhatikan karena pengaruhnya cukup besar nanti malam ya. Ini data dari izin bangunan untuk bulan Januari yang akan dirilis pukul 20.30 atau jam 8:30 malam. So, kalau kita lihat izin bangunan bulan Januari ini ada penurunan ya, prediksinya sebelumnya di angka 1,8 juta, prediksi hanya 1,7 juta. Data yang lebih besar dari 1,7 juta ini artinya positif untuk indeks dolar, dan data yang lebih kecil nanti artinya negatif untuk indeks dolar. So, teman-teman perhatikan data ini karena pengaruhnya cukup besar kepada pergerakan indeks dolar. Kemudian di jam yang sama juga ada klaim pengangguran awal. Ini data yang setiap minggunya dirilis. Kalau kita lihat klaim pengangguran di minggu sebelumnya ada di angka 223.000 dan diprediksi ada pengurangan terhadap klaim pengangguran di angka 219.000. Data ini pengaruhnya medium ya di pasar. Data yang lebih besar artinya negatif untuk dolar, dan data yang lebih kecil artinya positif untuk indeks dolar. Dan di jam yang sama juga ada indeks manufaktur Fed Philadelphia ya. Kalau kita lihat untuk indeksnya ini ada penurunan di angka 20 ya. Kalau kita lihat sebelumnya di angka 23, dan untuk bulan Februari ini diprediksi ada penurunan untuk indeksnya di angka 20. So, data ini juga cukup besar mempengaruhi pergerakan harga. So, hari Kamis ini teman-teman, kita fokusnya di malam hari jam 8:30 ya. Pertama ada izin bangunan, kedua ada klaim pengangguran awal, dan indeks manufaktur The Fed Philadelphia ya. Ini yang perlu kita perhatikan untuk hari Kamis ini. Oke, itu aja ya untuk kalender ekonomi. Kita langsung coba analisa pasar untuk melihat pergerakan harganya secara teknikal. Ya, kita mulai dari indeks dolar. Indeks dolar kemarin sempat tertekan sampai ke level support ya. Kemarin kita udah tandai level support ini sebagai tahanan harian di hari Rabu kemarin ya, di mana semalam ini pergerakan pas banget di area supportnya di 95.6 sebagai tahanan bawahnya. Nah, untuk hari ini teman-teman, kalau kita melihat pergerakan harga memang cenderung masih berpotensi mengalami penurunan ya, apalagi kalau kita lihat tutup dari indeks dolar ini, volume dari sellernya juga masih cukup besar. Ini hari Rabu kemarin, dan hari ini kalau kita lihat di area support pun buyernya ada tapi tidak terlalu besar nih. Jadi candle bullish-nya masih tergolong candle bullish yang kecil. Artinya untuk hari ini ada potensi untuk indeks dolar kembali melanjutkan penurunan. So, kalau kita lihat untuk level support selanjutnya ada di angka 95.4. Ini adalah level support yang cukup kuat karena level ini merupakan level support dari uptrend line. Jadi jika nanti level 95.6 berhasil di breakout, target penurunan ada di level support dari uptrend line. Ini range untuk support harga hari ini, dan untuk resisten tahanan atas dari indeks dolar kita bisa lihat untuk resisten terdekat ada di kisaran 9600 ya. Jadi ini level psikologis yang menjadi tahanan atas yang paling dekat untuk indeks dolar.
So kalau memang support ini masih kuat menahan pergerakan harga, rasanya resisten ini masih bisa tercapai ya 9600 ini. Bahkan yang paling tinggi kalau kita lihat ini ada di kisaran 96.4, ini resisten yang cukup signifikan. So kalau kita ngambil range yang besar untuk pergerakan indeks dolar hari ini, untuk level support ada di kisaran 95.4. Ya, ini supportnya, dan untuk resisten ada di kisaran 96.4. Ini untuk range besarnya hari ini, dan kecenderungan untuk saat ini pergerakan indeks dolar masih terkoreksi turun. Itu ya gambaran untuk indeks dolar. Kita coba analisa forex dulu. Ya. Euro USD. Kalau kita lihat sekarang teman-teman, akibat penurunan dari indeks dolar, euro terjadi kenaikan ya. Kalau kemarin pergerakan harga bermain di kisaran 1.135, ini kemarin juga sempat naik sampai 1.1380-an ya, dan sekarang juga masih di level yang sama. Range-nya tidak terlalu besar dari harga kemarin, hanya 30 pip kenaikan. Dan untuk saat ini pergerakan euro ini tertahan pada level resisten. Di 1.1380 ini merupakan resisten harga. Tinggal tergantung nanti dolar. Jika memang support dari dolar ini berhasil di break, jika sama ya, berada di support, kalau ini berhasil di break, artinya dolar melanjutkan penurunan, maka ada potensi untuk euro ini melanjutkan kenaikan sampai level tertingginya. Jadi sekali lagi, pergerakan euro ini masih tergantung dari pergerakan indeks dolar hari ini. Jika indeks dolar terkoreksi lagi dari level support, maka ada potensi di level resisten ini untuk euro kembali turun ke level support yang kuat. Jadi untuk euro teman-teman hari ini kalau kita melihat pergerakan memang tertahan pada level resisten. Support yang cukup signifikan ada di kisaran 1.1290. 1.1290 masih jadi support yang signifikan, dan untuk level resisten yang juga cukup signifikan itu ada di kisaran 1.1480. Nah, ini range-nya jelas. Sekarang pergerakan harga berada di antara resisten dan juga support atau di pivot point ya. Ya teman-teman bisa ambil posisi buy jika nanti memang resisten ini berhasil di breakout karena targetnya akan menuju ke resisten yang lebih tinggi, atau nanti teman-teman bisa ambil posisi sell jika memang resisten ini dirasa kuat untuk menahan kenaikan dari indeks dolar. Dari mana tahu ya? Dari candlestick 4 jam. Jadi kalau nanti ada candlestick yang berwarna merah dengan body yang panjang, ya teman-teman bisa masuk untuk ambil posisi sell. Namun jika nanti ada candlestick yang berwarna hijau dengan body yang panjang, ini juga sinyal bahwa pergerakan harga akan melanjutkan kenaikan, teman-teman bisa ambil posisi buy. Ya, jadi kuncinya di level resisten sekarang. Gitu ya untuk kecenderungan pergerakan harga. Kita lihat nanti dari pergerakan indeks dolar, apakah berhasil membreakout supportnya tadi atau akan pullback lagi ke atas. Ini akan sangat mempengaruhi pergerakan euro. Dan untuk fundamental dari euro, saya pikir untuk laporan SEB itu tidak terlalu signifikan ya. Jadi untuk pergerakan harga ini masih akan cenderung mengikuti pergerakan dolar. Yang penting teman-teman catat level support resisten yang signifikan ya. Jadi kalau memang belum mau ngambil sekarang, ambil di atas, ini bagus banget. Atau ambil di bawah, ini juga level yang bagus. Antara 1.1280 atau 1.1480. Teman-teman tunggu di sini. Di atas teman-teman bisa ambil peluang untuk sell, dan di bawah teman-teman bisa ambil peluang untuk buy. Catat levelnya. Kalau pengen dapat harga terbaik di situ ya. Ya, kita analisa selanjutnya yang euro ada yang trading nggak? Nggak ada ya. Kemarin ada yang ambil sell? Ada? Kena cut loss? Atau masih nunggu? Satu profit, satu loss. Oke, kemarin kita rekomendasiin sell ya, karena pergerakan harga berada di resisten dan sempat naik sampai 1.1380, itu toleransi resikonya. Harusnya sih kalau teman-teman sell itu udah kena stop loss kemarin ya. Tapi kalaupun ada yang masih tahan, melihat pergerakan harga euro ini juga kelihatan juga cukup berat untuk naik ke atas ya, bisa ditahan, tapi tadi untuk toleransi harus tetap diterapkan ya, toleransi resikonya, jangan dilepas begitu saja. Jadi kalau nanti ada pergerakan yang cukup signifikan ke atas, mending dibuang deh posisi sell-nya. Ya, ini kita analisa sterling ya. Sterling
tertahan pada level demand, dan teman-teman lihat ya reaksi dari pergerakan harga setelah menyentuh level demand ini, bayarnya cukup besar. Kalau kita melihat memang sterling ini secara tren masih di atas uptrend line, artinya trennya masih naik, dan untuk potensi pergerakan harganya juga saya lihat masih condong untuk menuju ke resistennya. Ya, ini ya, kalau kita lihat trend line-nya masih menahan untuk penurunan sterling ya. Dan sekarang kalau kita lihat cenderungan, maka target untuk kenaikan sterling mungkin hari ini ada di kisaran 1.1630-an. 1.3630-an itu adalah target kenaikan sterling kalau saya lihat untuk hari ini ya. Artinya tinggal 40 pip lagi targetnya. Sekaligus juga level 1.3430 ini merupakan level resisten dan area sell ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi sell, saran saya tunggu di atas aja, jangan di level sekarang. Karena jelas kalau kita lihat dari reaksi pergerakan harga ketika memasuki level demand ini, maka merah ini bayarnya kuat. Jadi masih ada potensi untuk sterling lanjut naik ya. Posisi sell yang terbaik itu ada di kisaran 1.3630. Sini ya, di harga tertinggi pada tanggal 10 Februari 2022. Teman-teman bisa tunggu di sini, dan untuk stop loss teman-teman bisa pasang 30 pip sampai dengan 50 pip maksimal ya untuk posisi sell. Untuk posisi buy, saran saya teman-teman masih tunggu di bawah ya, level demand aja teman-teman tunggu, karena level ini kalau kita lihat cukup kuat untuk nahan pergerakan harga. Jadi baiknya kalau teman-teman mau buy, kalau sekarang sih udah ketinggian buy-nya, kalau sekarang udah mendekati resisten ya. Jadi baiknya tunggu dulu untuk koreksi di level demand ini di kisaran 1.3480 atau di 1.3500, teman-teman bisa siap-siap untuk buy kalau nanti sterling terkoreksi. Karena pertama, level ini merupakan level demand, yang kedua adalah support dari uptrend line. Jadi ini adalah level yang paling bagus untuk ambil posisi buy. Jadi harus sabar yang buy ya. Tunggu koreksi dulu. Yang trading sterling ada? Teman-teman? Nggak ada yang trading sterling ya? Oke, untuk forex mungkin ada request analisa? Nggak ada yang trading di pair forex? Nggak ada? Oke, lanjut ke minyak. Oke. Minyak ya, terjadi tekanan yang cukup besar semalam ketika pergerakan harga menyentuh level kemarin di sini ya, pergerakan harga dari kisaran 90.91 ya, karena level ini level support, dan ya teman-teman bisa lihat kemarin pergerakan harga naik sampai tertinggi di kisaran 94 harga tertingginya. Jadi memang sesuai dengan teknikalnya ya, di level 90.91 ini adalah level pembelian, sehingga di sini banyak buyer. Dan di level atas 94, 95, 96 ini termasuk harga tinggi yang kita rekomendasikan juga teman-teman untuk ambil posisi sell. Dan ditambah dengan data semalam inventory minyak itu bertambah, jadi pergerakan harganya drop cukup besar nih. Kalau kita lihat candle yang muncul ini bearish engulfing, kita juga bisa mengetahui reaksi pasar ya dari candlestick, yang artinya di level 94 ini sellernya kuat, jadi tahanan kuatnya ada di sini. So kalau teman-teman mau ambil posisi sell, saran saya di antara 94, 95 ya, atau 93, 94, 95 itu jadi level penjualan terbaik nih untuk sekarang. Karena sekali lagi ini ada konfirmasinya pada candlestick bearish ini, candlestick merah yang bodinya panjang. Ya, secara tren kalau kita lihat ini sudah break ya, sudah break out. Saya perbaiki dulu trend line-nya ya. Karena ini belum terlalu presisi, kita coba pastikan ini ya. Gelombang pertama di sini, gelombang kedua di sini, dan gelombang tiga. Oke, secara tren pergerakan harga masih berada pada support ya. Perhatikan. Gelombang pertama di sini, gelombang kedua di sini. Dan sekarang pergerakan harga berada pada support lagi. Dan kalau kita melihat candlestick-nya ini belum breakout ya. Secara tren masih positif. Secara tren masih naik ya untuk minyak. Namun sekali lagi 94 itu udah jadi tahanannya untuk saat ini. So untuk hari ini teman-teman kalaupun mau ambil posisi buy boleh, tapi saran saya tunggu aja pergerakan koreksi
Kalau saya pribadi agak riskan kalau teman-teman ngambil buy dengan kondisi market yang bearish semalam. Jadi baiknya jangan buy di level ini lagi. Tunggu aja kalau mau ambil posisi buy mungkin di level yang lebih rendah di kisaran 88.6. Ini support yang cukup signifikan karena ini adalah gelombang terdekat ya. Jangan di sini lagi karena sekali lagi ini konfirmasi sellernya cukup besar. Jadi menurut saya yang paling ideal hari ini kalaupun pergerakan harga naik di 94 teman-teman bisa ambil di situ. Ya, peluang yang paling baik itu ambil posisi sell di atas di 94. Jangan juga di level sekarang karena level sekarang merupakan level support ya. 94 teman-teman bisa pilih ambil posisi sell ya. Kalau kita lihat tertingginya di 95.7. Jadi nah, kalau buy sekali lagi kalau saran saya ini dua pilihan sih. Sekarang kan support boleh juga buy, tapi kalau saya pribadi saya lebih suka menunggu di bawah sini. Di 88 ya. 88 sebagai gelombang rendah terdekat daripada level sekarang karena sekali lagi ini ada bearish-nya cukup besar, takutnya sempat naik sedikit dia drop lagi ke bawah. Jadi untuk range minyak hari ini 88 sebagai area buy terbaik dan 93 94 sebagai area sell ya. Untuk trading harian ya, bukan untuk jangka panjang. Ada yang simpan minyak? Nggak ada ya. Oke. Lanjut ya, kita ke pair yang terakhir, teman-teman, ke gold. Ya. Setelah menyentuh level tertinggi pada tanggal 14 Februari kemarin, hari Senin, di level 1879, ini pergerakan harga emas terkoreksi sampai level terendahnya di tanggal 15 Februari atau hari Selasa kemarin itu di kisaran 1844 dan setelah menyentuh level tersebut ini pergerakan harga kembali naik ya. Kan kemarin sampai tertingginya di 1871. Kita juga udah buat kemarin untuk resisten harga itu di kisaran 71 dan 42 sebagai support terkuatnya. Nah, untuk hari ini teman-teman bisa lihat dari candlestick 4 jam level 1871 ini masih jadi resisten yang kuat ya. Ini kondisinya sama seperti minyak tadi. Kalau sebelumnya di sini ada bearish engulfing ya. Kemarin kita udah bongkar di sini, ada di level 1870 sampai dengan 1872 itu sebagai flag-nya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang di level 1870, 71, 72 ini bayarnya udah mulai melemah nih. Bayar udah mulai melemah, candle-nya udah mulai mengecil. Ini ada potensi untuk pergerakan harga emas terkoreksi. Yang mulai mengecil bodinya. So untuk peluangnya saya lihat di level 72, 69, 68, 69, 71, 72 itu masih jadi level tahanan atau level supply. Jadi di level tersebut masih bisa ambil posisi sell ya. Kalau saya bilang level 71 yang terbaik, tapi kalau teman-teman tertinggal di level tersebut, ya udah ambil di harga sekarang pun masih boleh. Tapi ingat ini hanya koreksi. Kalau saya lihat ini turunnya masih tergolong koreksi. Bukan penurunan yang panjang ya. Nah, ini sama ceritanya nanti seperti minyak ya. Minyak juga ada candlestick yang panjang dengan candlestick bearish dengan body yang panjang, ini sama nih. Jadi nanti kalau ada candlestick dengan pergerakan yang sudah melemah ke atas, teman-teman bisa sell di sini. Iya. Kondisinya sama. Nanti kemungkinan besar akan terkoreksi lagi nih harga minyak. Makanya saya rekomendasiin 9394 sebagai area sell untuk minyak. Nah, emas pun sama ya. Jadi kalau sekarang masih berpotensi untuk terkonsolidasi di level 70-an. Teman-teman bisa ambil posisi sell. Untuk stop loss-nya tentu di atas harga tertinggi kemarin. Itu udah maksimal. Jadi kalau harga tertingginya kemarin itu di 1879 ya 1880 sebagai stop loss maksimalnya. Kita lihat. Ini ada candlestick doji ya. Di candlestick terakhir ada candlestick doji, tinggal perhatikan apakah support dari doji ini di break atau resistennya di break. Kalau supportnya di break, ini kemungkinan besar akan terkoreksi. Untuk level support dari emas hari ini itu ada di kisaran 1852. Ya, jadi level buy terbaiknya ada di 1852 untuk hari ini. Dan untuk level sell itu ada di 1871 sampai dengan 1876. 1876 itu masih di resisten yang tertinggi kemarin. Itu range-nya ya. Secara tren masih di atas uptrend line, artinya tren emas ini masih naik, jelas ya. Oke, naik.
Kalau teman-teman takut ambil posisi sell, ya takut ngambil koreksi harganya, ya tunggu di bawah, ikutin tren aja. Jadi bisa pilih di 51 atau ini ya, coba kita lihat. Ya 50 ya, 50-51 di sini. Sekaligus juga ini support dari uptrend line. Jadi pilih. Jadi kalau koreksi ke 51 atau 50, ambil buy. Stop loss-nya nanti teman-teman atur jika memang uptrend line-nya di breakout. Jadi ini bisa di-copy ke MetaTrader-nya di HP, dibuat uptrend line-nya ini ya. Perhatikan levelnya. Jika uptrend line-nya di breakout, teman-teman bisa cut posisi buy-nya. Selagi nggak di breakout, ingat breakout ya, bodinya tutup di bawah uptrend line. Kalau cuma sumbu aja nggak ada masalah. Teman-teman bisa tahan kalau nggak di breakout. Tapi kalau di breakout harus dilepas. Harga terbaik ada di 18.51 untuk ambil posisi buy. Oke ya. Ada pertanyaan untuk gold? Jelas ya, 51 buy. Untuk sell, teman-teman pilih 1871 atau 1876. Itu resisten harga tertinggi kemarin, 76. Kenapa? Stop loss posisi? Posisi buy tadi ada dua skenario ya. Pertama, tunggu uptrend line di breakout di time frame 4 jam atau lebih rendah dari harga terendah kemarin. Kalau kita lihat harga terendah kemarin ada di 18.445 ya. Di 42 atau di 40 udah maksimal. 40 untuk stop loss-nya. Posisi buy 18.40 maksimal. Itu di bawah level trend line, sekaligus juga di bawah harga terendah kemarin, 18.40. Untuk sell, stop loss-nya di 18.80 maksimal. Ya, cukup jelas teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak untuk gold? Cukup? Cukup ya, baik. Ya, saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman yang udah bergabung dari Zoom. Ada Oma Trisnawati, ada Pak Kosim Huda, Pak Erwin, dan Bu Merin. Selamat pagi semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat. Oke ya teman-teman, jika tidak ada pertanyaan untuk analisa pagi hari ini saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Silakan sharingkan analisa kita pada nasabah atau calon nasabahnya agar jadi referensi mereka untuk trading di hari Kamis ini. Pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.